Hey everyone, Sid speaking. Welcome to Arc Maximus. Gue lagi membahas chapter 989 bersama rekan gue, Sirup. Jadi gue pengen bahas scene di mana semua Straw Hats ngumpul. Tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu tentang Sanji yang selamat dari serangannya si King. Jadi confirm ya, sebelumnya kayak di episode sebelumnya kita sempat ngobrol beberapa teori gimana Sanji akan selamat. Kayak ada skenario dia diselamatin oleh Zoro dan Marco, lalu ada skenario salah satunya adalah dia terselamatkan oleh Red Suit, dan ternyata di chapter ini confirm kalau dia terselamatkan oleh Red Suit-nya gitu ya. Nah di sini sih si Sanji kayak testimoni kayak damn, it pisses me off but I have to admit that this suit is really durable. Jadi kayak dia merasa bersyukur tapi kayak juga agak-agak masih keki gitu dengan mengetahui kalau itu tuh justru pemberian dari Germa. Jadi justru bisa dibilang Germa menyelamatkan dia kali ini gitu ya. Yang gue nggak sabar sih itu sih pas awal-awal chapter, pas dia baru berubah jadi Sobobas gitu, dia bilang kan kalau dia pengen Usopp sama Franky ngerubah desain dari Red Suit Jet Black ini kan. Oh iya. Nah, gue sih nggak sabar sih, mungkin setelah arc ini ya bakal dimodifikasi sama Franky sama Usopp. Ini kan karena dia sama temanya kayak semacam Super Sentai gitu kan. Jadi mungkin antara mirip-mirip Power Ranger atau mirip-mirip Kamen Rider gitu. Gue juga excited sih dengan bentuk dari si Stealth Black. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan utama kita, yaitu scene di mana semua kru Straw Hats berkumpul di main arena dari Onigashima. Jadi sebelumnya sih si Luffy itu udah sempet mau pergi ke Kaido di puncak dari Onigashima. Nah waktu dia ngelewatin panggung eksekusi, kayak tiba-tiba ada Zoro di situ. Tiba-tiba di situ ada Luffy. Hey Luffy, it's you. Lu mau kemana gitu kan? Nah terus di sini ini nggak tau ya, entah kenapa panel ini agak ngena buat gue, karena kayak waktu dia bilang mau ke Kaido, itu kayak mukanya tuh nggak ada takut-takutnya gitu si Luffy. Terus si Zoro tuh tambah nimpalin, I'll come with you, kayak terus si siapa sih Queen-nya kayak hey wait, kayak maksudnya kayak gampang banget gitu kan. Jadi apa ya, ya mungkin ini juga salah satu panel yang ingin Oda Sensei sampaikan ke pembaca kalau bahwa mereka itu mungkin at this point level mereka itu udah semakin approaching level Yonko gitu, kayak udah nggak ada takut-takutnya. Walaupun mungkin di bawah si Nami itu masih ini ya, masih kayak apa sih, waktu dia ngomong ke Franky, lo ingat ya ada panel yang bilang Franky stop, we have to get out of here, she's a Yonko. Nah di sini pun Franky juga udah mulai ini ya, udah mulai at least secara psikologi udah mulai apa ya, kayak gimana sih, kita kan mau jadi Luffy kan mau jadi Pirate King, kayak kita sebagai anak buahnya juga harus keep up dengan progresi level dia gitu, kayak kita udah nggak boleh takut lagi nih gitu kan. Our captain is a man who one day will be the Pirate King. Nah begitu si Luffy sama Zoro ini udah si Luffy udah pakai gomu-gomu raket buat ke puncak dari Onigashima, tiba-tiba dihalang sama Queen, lalu mereka terjatuh ke bawah, dan ini yang bikin Luffy sama Zoro ada di main arena, lalu semua kru sekarang berkumpul di tengah, termasuk Jinbei. Ini mungkin panel pertama kita ngelihat ada Jinbei pose di tengah-tengah kru Straw Hats yang lain ya. Oke, ini gue ada sih suatu gambar tahun 2011 itu waktu di Arc Fishman Island. Itu ada juga pose yang semacam kayak gini. Dan di situ sebenarnya ada Jinbei juga, tapi statusnya waktu itu dia belum join ke Straw Hats. Jadi kayak gue nggak tahu apakah itu foreshadow atau enggak, tapi kayak sebenarnya persis banget nih posenya, mirip kayak gini. Cuma di situ sih Franky lagi nggak jadi General Franky ya, dia lagi Franky biasa. Terus ada Thousand Sunny, terus dan lain-lain. Jadi persis banget kayak mereka ngumpul terus yang semacam pernyataan akan mau perang gitulah intinya. Oke, lalu setelah mereka ngumpul pose gini, di sini kita dikasih tahu action plan mereka selanjutnya apa. Jadi si Luffy itu berencana tetap untuk langsung ke tempatnya Kaido, sementara kayak dia semacam nyerahin lawan-lawan yang ada di main hall dari Onigashima ini ke kru Straw Hat yang lain ya. Jadi dia bilang I'll leave the rest of these guys to you, watch my back. Terus kru yang lain bilang you got it, leave it to us. Jadi menurut lo ini kira-kira bakal kayak gimana nih?
si Luffy akan ke puncak Onigashima, lalu di sini kan ada Queen dan King ya yang ada di sini. Iya, iya. Kira-kira proyeksi siapa versus siapa ya menurut lu akan kayak gimana? Yang kayaknya lu lupa buat sebutin adalah di situ masih ada Big Mom gitu. Iya. Terus Iya juga ya. sebelum Big Mom di roll sama Jinbe sama si Robin kan, kita belum ngelihat si Big Mom itu mode bertarung ya, yang kayak dia kurus terus Napoleonnya berubah jadi pedang Oh secara iya. pokoknya mode dia bertarung pas kayak di Whole Cake Island gitu. Jadi gua rasa di sini Big Mom bakal jadi faktor penghalang lain yang bakal menghalangi si Luffy buat langsung ke Kaido gitu. Oh, lu tetap Iya kan? dengan ini ya, tetap dengan Iya, teori teori. kalau si Luffy akan lawan Big Mom dulu di sini. Karena ibaratnya oke lah, mungkin salah satu dari kru Luffy ada yang kuat untuk face off dengan Big Mom ya sekarang. Cuman kalau dilihat dari apa ya, semacam ability mereka sekarang yang bisa ngelukain Big Mom itu mungkin antara Luffy atau Zoro gitu. Karena kan yang lain nggak kelihatan kalau mereka bisa pakai haki armamen yang advance lah. Iya, Karena kalau haki armamen biasa pun yang lain juga belum tentu bisa kan. Iya. Tapi bisa juga kayak si siapa ya, Hyogoro dan samurai ngebantu untuk ngalahin Big Mom. Tapi gue rasa Big Mom terlalu kuat buat mereka sih. Makanya gue masih berharap banget kalau Luffy bakal face off dengan Big Mom. Kemarin sih gue sebenarnya juga gue sempat agak ngarel lah ya waktu si Big Mom kayak ditabrak mukanya pakai motor. Lalu sekarang kayak si Jinbe tag team antara Jinbe dan Robin bisa ngeguling-gulingin Big Mom gitu, kayak syukurnya si Jinbe langsung bilang she'll be coming back even angrier, get ready. Jadi kayak mereka berdua tuh sadar kalau misalnya serangan mereka tuh nggak lethal gitu, kayak mesti kayak cuma apa ya, cuma untuk slowing her down aja, tapi nggak memberi damage yang berarti gitu. Makanya di sini sih kalau misalnya Big Mom luka gitu ya gara-gara Frankie atau misalnya gara-gara dibanting Jinbe, gue kecewa parah sih karena power levelnya sekarang jadi abu-abu banget nih, kayak itu Yonko loh gitu. Dan sekarang kalau ibaratnya Big Mom itu datang dengan full powernya, gue rasa bakal berbeda dengan Whole Cake Island. Kenapa? Karena pas dia di Whole Cake Island kan dia kayak lagi food tantrum gitu kan. Dia kayak semacam tidak sadarkan diri, tidak sepenuhnya sadar lah. Jadi kayak ibaratnya mengamuk dengan bebasnya gitu. Kalau sekarang benar-benar harusnya ya kayak sadar gitu. Dia bakal ada di mode bertarung yang sangat berbeda. Karena di sini tuh kalau yang gue rasakan waktu sampai arc Whole Cake Island itu, kru Straw Hats melihat Yonko itu sama seperti waktu mereka ngelihat Pacifista sebelum time skip. Jadi kayak yang semacam unbeatable gitu loh, kayak entity yang benar-benar kuat banget. Nah, makanya kayak di sini kalau misalnya tiba-tiba ada Frankie terus Jinbe bisa langsung ngukain. Tadi gue kalau misalnya Big Mom luka, gue kecewa. Tapi ternyata Big Mom gak luka. Justru itu menjelaskan dua hal buat gue ya. Pertama, ya menjelaskan betapa kuatnya Big Mom. Lalu yang kedua, sebenarnya secara psikis sekarang kru Straw Hat itu udah lebih pede gitu. Maksudnya mereka udah secara mental udah lebih ya mungkin pede dengan kekuatannya, karena memang kekuatannya juga meningkat. Jadi kayak mereka sama Yonko tuh udah kayak nggak setakut itu gitu, kayak udah berani at least untuk mencoba melawan lah gitu. Kecuali mungkin untuk trio itu ya. Iya, trio itu tetap. Namanya Usopp, Chopper. Tapi di sini itu sih gue berharap Chopper bakal ngeluarin monster point ya buat ngelawan para numbers. Ah ya, itu juga good point sih. Ya dan ini ya The Numbers ini kan di sini ditembak sama si Frankie pakai radical beam dan confirm satu udah semacam apa ya, damage dan takedown gitulah ya. Takedown lah. Gua nggak tahu apakah dia KO atau kayak cuma ketembak jatuh doang. Padahal di sini juga Big Mom bilang kalau dan Frankie juga bilang kalau dia jadi keinget Thriller Bark, dan siapa? Big Mom bilang kalau mereka tuh adalah produk development gagal dari Ancient Giant. Nah jadi kan paling nggak secara power level nggak beda-beda jauh lah dengan Owers yang ada di Thriller Bark, walaupun catatannya
Awards yang di Thriller Bark itu waktu itu kemasukan sama bayangannya Luffy. Jadi mungkin secara mental tempur beda dengan para numbers biasa gitu ya. Tapi harusnya secara power level, maksudnya secara fisik mungkin nggak beda-beda jauh. Dan di sini kita dilihatin Franky bisa nge-take down satu dari The Numbers. Ini juga jadi semacam apa ya, menjelaskan development kekuatan Franky yang kayak dia sekarang udah bisa ngalahin yang dulu tuh ditakutin gitu. Tapi yang gue pertanyakan di sini juga ya membahas tentang Numbers ya. Para Numbers ini kan dibilang mereka kayak semacam project gagal dari itu ya, Gigantification, tapi mungkin menuju ancient spesies Ancient Giant ya, yang kayak Oars, bukan giant biasa. Nah, tapi di sini juga ada Numbers yang bentuknya itu kayak binatang kan. Apakah jangan-jangan kayak semacam spesimen atau subjek eksperimen yang dipakai itu adalah Smile Eater gitu? Karena ada sebagian yang bentuk fisiknya ini kayak binatang kan. Oh wow, menarik banget. Sedangkan yang lain juga bentuknya ada yang udah semacam kepalanya kayak Oars Jair atau Ancient Giant Race. Jadi bisa jadi mereka ini awalnya di-develop dari para gifters ya, orang-orang yang makan Smile dan berhasil gitu ya. Menarik sih, let's see man. Balik lagi ke bahasan tentang Crew Straw Hats yang berkumpul di main arena. Di sini sih yang belum terlihat adalah keberadaan Kid, Law, dan Marco yang ekspektasi kita juga akan ikut di pertempuran Onigashima ini. Jadi dengan Luffy berangkat ke atas, mungkin nanti di sini kan akan ada, karena pesan dari Luffy sendiri kayak dia bilang kayak you guys watch my back gitu, kayak cover me sementara aku lagi naik ke atas, tolong kalau ada yang ngalangin diserang gitu ya. Nah jadi kayak para Crew Straw Hats ini kemungkinan besar salah satu dari mereka paling nggak akan ada yang ngelawan Queen dan King. Sementara di sini yang belum kita lihat ada Kid, Law, dan Marco. Nah, ini menurut lo gimana? Kayak kira-kira Kid, Law, Marco ini pergerakannya akan gimana habis ini? Mungkin saat ini di chapter yang sekarang Kid, Marco, sama Law masih ketahan sama pasukan-pasukannya Kaido yang lain ya. Kayak mereka lagi OTW ke banquet hall ini kan. Tapi di sini juga kayak yang Hyogoro bilang kalau mereka percuma kan buat ngelawan para pemabuk-pemabuk ini. Kayaknya mereka masih ada kayak tim yang harus mereka kalahkan, yaitu Tobiropo kan, atau Flank Six. Nah bisa jadi juga kayak Silau dan Marco mungkin nanti bakal menghadang Flank Six gitu. Karena kan Flank Six ada banyak kan. Ada banyak, betul. Ada banyak, dan juga kayak Numbers juga belum semua diliatin. Dan gue rasa Numbers nggak selemah itu sih. Bisa jadi nanti Numbers yang jatuh itu bakal bangun lagi kan. Karena kalau lihat dari fisiknya sekuat itu, kalau itu yang dikalahin sama Franky benar-benar udah jatuh dan kalah, gue rasa Franky powernya bakal kuat banget sih di sini kelihatan. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin gue jadi keinget lagi dengan Arc Arabasta, di mana kayak masing-masing anggota itu dapat padanan lawal yang selevel. Jadi kayak ada scene di mana Zoro ngelawan Mr. One, lalu ada Sanji ngelawan Bone Clay. Jadi entah kenapa gue jadi punya ekspektasi akan terjadi situasi yang kayak gitu. Nanti Zoro akan one on one lawan siapa, Sanji one on one lawan siapa. Cuma at this point gue jadi merasa kelihatannya pertarungan one on one itu belum akan dalam waktu dekat. Jadi kayak di sini mereka sekarang akan tipikalnya tag team gitu ya untuk ngelawan musuh. Baru nanti ketika misalnya Luffy udah berhasil ke atas, lalu kayak terjadi sesuatu yang gue pun belum bisa prediksi, tapi nanti akan ada masanya di mana tokoh-tokoh protagonis utama akan melawan bawahan-bawahan Kaido gitu. Maksud gue kayak misalnya Zoro akan lawan siapa, terus Jinbe akan lawan siapa, Sanji akan lawan siapa, kira-kira kayak gitu. Yang menarik juga sih ini ya, si Yamato. Jadi kayak si Luffy mempercayain si Momonosuke, dia ngasih pesan ke Shinobu untuk ini kerjasama sama si Yamato, dia di pihak kita. Terus justru kayak si Shinobu sama Momonosuke buat ini siapa gitu ya. Iya, ketakutan. Apalagi yang lucu pas Yamato ngomong I'm Oden, I'll protect you, itu kayak dia mukanya malu-malu gitu kan, kayak blushing gitu. Terus si Momo sama Shinobu kayak who the hell is this bitch ya? Kayak di smoke screen gitu sama si Shinobu.
Nah ini gue excited dengan power levelnya Yamato. Apakah dia selevel first commander atau selevel commander Yonko atau selevel flying six. Karena kalau misalnya selevel flying six mungkin dia nanti akan ada di tataran paling nggak selevel Sanji lah. Tapi kalau misalnya dia nanti akan lawan salah satu dari commander, bisa jadi dia mungkin akan selevel Zoro dan approaching level Luffy gitu. Ya walaupun ada juga fans yang merasa oke, gue nggak ikut perdebatan antara siapa lebih hebat Sanji dan Zoro ya, tapi ya dua itu sama-sama hebat lah. Dan karena Zoro gabung di duluan, jadi kayak ekspektasi gue dia ke developnya udah lebih dulu daripada si Sanji gitu. Kalau berdasarkan haki, gue rasa haki bertarungnya Zoro lebih kuat sih dibandingkan Sanji ya. Tapi kan Sanji dibantu Red Suit dan itu nggak power ya. Tapi ya itu balik lagi sih. Mungkin ini juga bisa jadi pembahasan sendiri sih, kayak at this point gue ngerasa development haki mereka itu ke arah yang berbeda. Kalau misalnya Zoro lebih ke Busosoku, sementara si Sanji itu lebih ke Kenbunsoku. Jadi entah kenapa ya mungkin jadi nggak apple to apple untuk membandingin mereka, karena mereka emang specialized di jurusan yang berbeda gitu ya. Habis itu juga masternya kan beda kan, master dan background dari haki ya. Apalagi Sanji mendevelop observation haki itu gara-gara dia menghindari para Okama kan. Dan mungkin tujuan nanti akhirnya untuk itu ya, biar bisa semacam ngintip tanpa harus ada di sana gitu. Sesuai dengan tujuan hidupnya Sanji. Di sini poin yang gue noted juga bagian panel yang si Zoro ketemu Luffy tadi. Kayak gambar pertama yang muncul itu si Queen lagi santai gitu sambil ngerokok kan. Tiba-tiba ada apa nih kok ribut-ribut. Kok ada Luffy sama Zoro gitu kan. Terus baru dia langsung kaget, terus ada apa nih. Jadi sebelumnya dia ngeliat kekacauan itu kayak santai aja ya, ngerokok, mukanya derp gitu kan. Iya, kayak mengamati lah, gue pantau dulu nih gitu. Padahal King sebelumnya kan sebelah dia, itu udah heboh kemana-mana, udah nyerang Sanji. Tapi si Queen kayak udah santai gitu. Padahal juga sebenarnya Momonosuke-nya udah nggak ada gitu. Kenapa dia masih di situ? dia kayak terlalu santai ya. Itu sih yang gue lihat dari Big Mom juga gitu. Sebelum dia di roll tuh kayak si Big Mom tuh kelihatannya terlalu santai gitu. Mungkin ini ya karena nggak punya ekspektasi bakal bisa se-chaos ini, atau mungkin masih punya kepercayaan kalau ini mah nggak, ya maksudnya ya oke lah kalian bikin kacau, tapi at the end of the day kalian yang bakal kalah. Jadi kayak mereka nggak punya rasa was-was tentang kemungkinan terburuk dari peperangan ini gitu. Mungkin kayak mereka ngeremehin banget ya, karena kan skala mereka tuh 2 Yonko gitu kan, cuman ngelawan Cruz Rowhead yang apa sih paling worst generation doang kan levelnya. Di sini aja kalau dilihat si Big Mom pas mau nebas Franky itu dia masih senyum-senyum ketawa gitu. Iya, kayak nggak semacam benar-benar nggak serius banget. Serius sih. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas tentang tag teamnya Jinbei dan Robin, walaupun tadi udah sempat dibahas sedikit ya. Jadi ya terlepas pembahasan Big Mom, yang pengen juga gue highlight adalah di sini kayak kelihatan Jinbei itu semacam figur yang paling tua sekarang di Straw Hat. Jadi kayak tadinya sih gue melihat oke lah secara umur yang paling tua itu Brook gitu ya. Tapi kayak yang figur semacam jadi big brother-nya itu adalah si Franky dan Robin. Kayak big bro. Kayak big bro lah gitu, kayak semacam apa sih yang lebih tua daripada yang lainnya. Dan memang secara umur mereka lebih tua sih, tapi kayak secara pembawaan pun juga lebih tua. Kalau Brook kan confirm udah jauh lebih tua dari mereka, tapi kayak sisi tuanya tuh kelihatan di beberapa momen doang kalau lagi serius. Tapi kayak kalau lagi biasa tuh kayak konyol gitu. Konyol ya. Apalagi setiap kali dia minta buat ngelihat celana dalam. Nah makanya di sini begitu sih waktu gue ngelihat interaksi antara Robin dan Jinbei, gue jadi semacam kayak Robin ini aja sebenarnya dia udah kelihatan lebih mature daripada yang lain. Dan waktu ngomong ke Jinbei semacam Robin ini, gue jadi ngelihat Robin ini di sini kelihatan lebih muda daripada si Jinbei. Jadi kayak jadi gue melihat Franky dan Robin ini tatarannya
kayak semacam big bro atau kakak, sementara si Jinbei jadi kayak mungkin uncle mereka ya, kayak mereka tuh jadi figure uncle gitu bagi mereka, bagi Straw Hats. Uncle Jinbei. Uncle Jinbei. Sebenarnya si Nami juga itu kan nyebut Frankie big bro lagi gitu, kayak ngelanjutin dari chapter sebelumnya kan. Iya, dan ternyata Terus memang ini ya apa bukan kesalahan, maksudnya benar-benar intentional big bro gitu. Iya. Ya di sini terus kayak ada scene di mana Frankie dipeluk sama Nami terus mukanya kayak yang boy. I'm good. Mungkin udah big bro banget lah. Iya. Tapi di sini si Frankie kelihatan lebih macho ya dibanding pas dia baru pertama kali muncul yang di Cebu Island. Iya, Itu iya. dengan botak. Maksudnya kayak kelihatan apa ya? Kelihatan oke lah, dia badannya gede, cuman di sini ketika ekspresi mukanya kayak gitu tuh benar-benar maco banget. Iya. Oke, selanjutnya gue pengen bahas tentang numbers yang kalah sama radical beam-nya Frankie. Walaupun tadi udah sempat dibahas, cuma mungkin gue cuma ingin meng-highlight jokes yang ada di sini, kayak si Usopp babak belur mungkin kayak ngelawan numbers gitu, kalah kan di Brachio, di robot Brachio itu, tapi waktu begitu dibilang docking langsung kayak pada matanya berbinar-binar gitu si Chopper dan si Usopp. Berarti mereka itu ya pas mereka jalan naik Brachio Tank itu di ruangan minumnya si para numbers ketangkep ya kayak. Nah iya, berarti lanjutannya ketika setelah itu adalah ketangkep. Lalu kayak si Usopp babak belur, walaupun gue juga nggak nangkep ya, dia kan di dalam robot ya kok bisa babak belur, tapi ya oke lah. Dia kayak dikocok-kocok sih. Ya bisa jadi. Kan di dalam kayak mental-mental gitu nabrak dindingnya. Ya, saya bilang because it's time for docking. Langsung bangun. Oke, lu gimana? Ada poin yang mau lu bahas nggak dari chapter ini lagi? Di sini yang gue highlight lagi itu sih pasukannya King atau yang ngikutin King itu semuanya smile user, hewan-hewan yang terbang ya. Ah iya. Mungkin di sini bukan unggas doang, mungkin ada kayak kelawar, tapi kebanyakan mungkin kayak dia semacam memimpin divisi smile user yang terbang gitu. Walaupun di sini di bawah ada Sanji yang kayak dia wondering, are those all flying ability users? Dan mungkin ini akan overshadow juga, kayak yang bakal ngelawan mereka adalah Sanji selanjutnya. Iya. Tapi lagi-lagi ini sih yang bikin gue apa ya, kayak gue masih merasa yang akan ngelawan King adalah Zoro, tapi gue masih belum ketemu jalannya. Maksudnya gimana caranya Zoro akan ngalahin si King gitu. Tapi ini gue ngeliat jadi mungkin semacam itu ya, scene yang ada di Punk Hazard itu, ketika Zoro ngelawan Monet. Karena di sini pasukannya King itu mirip banget kayak Monet gitu. Bisa jadi itu foreshadow semacam kalau Zoro bakal ngelawan Zoan unggas atau Zoan yang terbang itu. Ya bisa jadi sih, karena seenggaknya kita udah ngeliat kalau Zoro itu bisa terbang kan. Bukan terbang juga sih, seenggaknya dia bisa apa ya, ketinggian itu bukan masalah buat dia gitu ketika dia ngelawan Pika atau dia ngelawan Monet. Kayak dia bisa melontarkan dirinya ke udara gitu ya. Walaupun bukan kayak dia nggak bisa ngontrol kayak Sanji kan dengan Skywalk dia bisa kesini bisa kesana, sementara gerakan Sanji di udara tuh kayak cuma terlontar terus tebas terus langsung mendarat lagi gitu ya. Nah bisa jadi mungkin di sini karena banyak wanita-wanita pengguna smile, Sanji mungkin tidak akan bisa gitu. Bisa jadi itu salah satu faktor. Itu konyol sih. Tapi kan kalau kita lihat kayak pas si Sanji ngelawan siapa yang pakai kacamata, asistennya Iceberg, yang makan buah sop itu, bukan yang di Ark Impel Down. Anak buah siapa? Sorry. Enies Lobby. Anak buahnya Iceberg yang kacamata. Oh, Jabura. Bukan Jabura, yang ngelawan ujung-ujung ngelawan siapa ya? Ngelawan Nami kalau salah. Yang buah sop itu, yang begitu digosok jadi licin. Oh, Khalifa. Khalifa. Di situ kan si Sanji benar-benar nggak berdaya kan. Iya. Bisa jadi kalau udah babak belur parah gitu, kayak dia masih tetap dengan pendiriannya nggak mau ngehit wanita ya. Walaupun ini agak kontradiktif karena ada beberapa scene sebelumnya kita dilihatin Sanji tuh nyerang Big Mom men. Bisa jadi di sini karena mungkin Big Mom itu ya sudah bukan seorang lady lagi.